dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Jemaat GKI Betania Wasior. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Warta ibadah PKB hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Bapak-bapak yang dikunjungi PKB Rayon 2, pelayan liturgi Bapak J. Kesunai, pelayan firman Penatua Juliano Sunda. Ibadah pada sore hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Kelas Alkitab jadwal habis akan diatur oleh kakak pengasuh. Kelas remaja yang dikunjungi adik Kristing Arung Sore, pelayan Kataleni Abubar. Kelompok Beatrix Wana, adik yang dikunjungi adik Junior Naomi, pelayan kakak Paulina Terus, kakak Elizabeth Arung Sore. Kelompok Kondang Revi Wastam, adik yang dikunjungi adik Wati Giai, pelayan kakak Mince Jopari dan kakak Marice Arung Sore. Kelompok Sopipati Sepui, adik yang dikunjungi adik Sion dan Alia Marani, pelayan kakak Novita Giai. Kelompok Isak Serul Manyapatiri, adik yang dikunjungi adik Maya dan Grace Bowie, pelayan kakak Rosita Nyuwari kakak Pedrika Nunati. Kelompok Jom Marani, adik yang dikunjungi adik Aksalita Oparai, pelayan Semas Amelia Umdewas. Kelompok John Marani anak-anak, adik yang dikunjungi adik Joshua Rafael Khan, pelayan kakak Mona Lisa Rumase. Kelompok Robert Reiters Wasior, adik yang dikunjungi adik Naomi Imburi, pelayan kakak Aprida Torei. Ibadah PAM hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dikunjungi saudara Ronald Michael Wapra, MC saudara Anak Mayor, liturgi saudari Ijani Andoi, firman dan syafaat Syamas Seri Imbiri. Ibadah PW hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, kelompok 1 Wilhelmina Mun, kelompok 2 Betsy Busayor, kelompok 3 Berkapan Arge, jadwal habis. Tolong supaya koordinator kelompok itu perhatikan jadwal. Hampir 2 bulan berturut-turut saya sampaikan di Warta Padi, tolong. Kelompok 5 Regina Witemboga, anggota PW dikunjungi Ibu Ruth Gasper dan Ibu Magdalena Lindesi, pelayan liturgi Ibu Dewi Marani, pelayan firman Ibu Penatua Lianeta Morin. Kelompok 5 Darwin Celiai, anggota PW dikunjungi Ibu Rosita Nuwari dan Ibu Alicia Mori, Ibu Paulina Tokan, pelayan liturgi Ibu Hendrika Wedori, pelayan firman Ibu Henda Lawalata Patipawaya. Kelompok 5 Hendrika Liai, anggota PW dikunjungi Ibu Agustina Paranta, pelayan liturgi Ibu Serpiana Arung Sore, pelayan firman Ibu Penatua Beatrix Andoi. Kelompok 7 Adriana Rukai, anggota PW dikunjungi Ibu Marcelina Kado, pelayan liturgi Ibu Fatma Manoko, pelayan firman sama Selina Ayamiseba. Ibadah hari Jumat, ibadah KSP tanggal 31 Mei ditiadakan karena ada ibadah akhir bulan. Ibadah akhir bulan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 5 sore, tempat gedung gereja Betania. Harap supaya rayon 1 sampai dengan 9 dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut. Yang dikunjungi adalah rayon 7. Bapak Ibu warga jemaat, di depan Betania, anak-anak dari PAM Jemaat Shalom Wasior 2
mereka ada jual pembatasan Alkitab. Kalau Bapak Ibu masuk ada 1-2 ribu, tolong lihat anak-anak terkasih dengan penjualan pembatasan Alkitab guna pekerjaan dan pelayanan dalam musuh tersebut. Bapak Ibu, warga jemaat satu surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Seksi Persekutuan Anak dan Remaja Klasis Undama, perihal undangan ibadah par klasis nomor 236/A-15.A garing 5 2024 Mei 25 Mei 2024 kepada yang terhormat PHMJ GKI Seklasis Lingkungan 1 Klasis Undama, 2 Badan Par Jemaat Seklasis Lingkungan 1 Klasis Undama di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan hormat, Seksi Par Klasis Undama mengundang Badan Pelayan Par, kakak pengasuh serta anak-anak sekolah minggu Klasis Remaja, kelas remaja Alkitab Selingkungan 1 Klasis Undama untuk mengikuti ibadah gabungan yang sedianya akan dilaksanakan di Jemaat GKI Betania Wasio dengan pelayan MC liturgi oleh Par Jemaat Alexander Apitulei dan pelayan firman oleh Ibu Pendeta Christine Mawene SSI Teo. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 jam 1 siang. Transportasi dan konsumsi ditanggung masing-masing jemaat. Demikian undangan ini atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa, Seksi Persekutuan Anak dan Remaja, Komisi Pembinaan Jemaat Pendeta Maya Tehupriori, Seksi Par Magdalena Padua, mengetahui Badan Pekerja Klasis Undama, Sekretaris Pendeta Leo Mansara SSI Teologi. Tembusan kepada yang terhormat 1 Badan Pekerja Klasis Undama, 2 anggota BPK Lingkungan 1 sampai dengan 6 Undama 3 arsip. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah konstektual kesukuan Undama, Ibu Pendeta Christine Mawene SSI Teologi, selamat berkembali. Wesipai tutur kata Sapa Uyatema Wesipai tutur kata nana Ari sapane tutir ari kontekstual suku Undama Toyanapa Kiai Mai Usapui Jemaat Isawe Mebata Kiai Metosa. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri.
pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa. Ialah yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, Yesus Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita puji Tuhan dalam nyanyian Mazmur Marano nomor 11 bait pertama, kedua, dan bait yang ketiga. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Keluarga Besar Wondama akan menyampaikan kesaksian pujiannya yang pertama, dan sesudah itu vokal grup Hosana juga akan menyampaikan kesaksian pujiannya.
bagi kita di minggu pagi hari ini menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Yesus mengajar bagi kita demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan diperdengarkan bagi kita. Roh Kudus memampukan kita untuk memeriksa kehidupan kita dengan berkaca pada hukum Tuhan, tapi juga biarlah kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita hendak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama melakukan nyanyian Mazmur Marani nomor 27, bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, cahayamu terang kudus belaka. Terang itu menyinari seluruh kehidupan kami dan membuat apapun tidak dapat tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku sungguh segala salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Ketika kami tidak mampu menyakiti, tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Tapi juga ketika kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami kasihi diri kami sendiri. Utang dosa kami bertambah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami tidak dapat membenarkan diri kami sendiri. Biarlah dalam terang cahaya-Mu itu ya Tuhan, kami diampuni, kami dilayakkan untuk boleh hidup sebagai anak-anak. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kepada kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dan perjumpaan umat. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan nyanyian rohani 147 bait 2 dan 3. Pada bait yang ketiga, jemaat diberikan kesempatan untuk saling memberi salam dengan yang ada di kiri dan kanan sebagai ucapan syukur atas pengampunan yang kita terima.
grup kasih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah di Minggu pagi hari ini. Bagian Alkitab yang dipersiapkan bagi kita secara sinodal terpilih dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Pembacaan Alkitab bagi kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita hendak berdoa, dan doa mohon tuntunan Roh Kudus akan kita sampaikan dalam bentuk nyanyian. Dalam nyanyian rohani 95 pada baitnya yang pertama. Firman Tuhan bagi kita menurut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyinya dari perikop doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam
kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur kepada Tuhan kita boleh sampai di minggu yang terakhir di bulan Mei tahun 2024. Perjalanan yang rasanya begitu cepat, Bapak Ibu. Tapi Tuhan begitu baik dan menyatakan kasih setianya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Yesus kasihi, dari bagian pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Saya memberi satu tema perenungan yang baru, yaitu gereja yang menghadapi tantangan. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seperti yang kita sudah tahu biasanya, Kitab Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas. Penulis Lukas, dia tulis dua kitab, yaitu Injil Lukas sendiri, tapi juga kitab Kisah Para Rasul. Dalam pembagian Alkitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kitab yang memuat cerita tentang sejarah gereja atau tentang sejarah jemaat mula-mula. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di minggu yang lalu kita belajar, kita mendengar perenungan firman bahwa ada begitu besar sukacita yang dialami atas pencurahan Roh Kudus. Tapi juga ada sukacita yang besar oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu menggerakkan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Tapi kemudian di hari Minggu ini, pada pasal yang kita membaca ini, kita menemukan satu cerita yang cukup menarik perhatian kita, yaitu bahwa jemaat mula-mula yang baru saja bertumbuh ini rupanya harus menghadapi tantangan. Jemaat mula-mula yang baru saja bertumbuh ini harus menghadapi tantangan, baik oleh para rasul tapi juga bersama dengan persekutuan orang yang percaya di waktu itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita mau bilang, tantangan itu bukan baru datang di waktu yang kita membaca bagian ini. Tapi sebenarnya sejak hari Pentakosta, tantangan itu juga sudah ada. Contoh dari tantangan itu adalah pada hari Pentakosta sudah mulai ada respon negatif
tapi kecil-kecil. Respon negatif yang kecil-kecil ini berupa sindiran. Kalau kita mengingat di Kisah Para Rasul 2 ayat 13, ketika Roh Kudus turun, orang-orang percaya berbicara, para rasul berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Orang bilang apa? Bikin kayaknya. Ini sindiran. Itu respon negatif yang kecil-kecil berupa sindiran-sindiran. Nah, pembacaan kita hari ini, perikop yang kita baca ini Bapak Ibu, kita tidak bisa baca terlepas dari pembacaan di perikop sebelumnya, tapi juga di pasal sebelumnya. Ceritanya begini. Bagian ini dimulai dari peristiwa ketika Petrus dan Yohanes, mereka berdua dengan nama Yesus, mereka berdua menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Ini orang lumpuh sejak lahir ini tiap hari dong kalau dia duduk di depan gerbang indah di Bait Allah. Tapi Petrus dan Yohanes datang, lalu lihat kepada dia dan bilang, emas dan perak tidak ada padamu, tapi dengan nama Yesus berjalan. Maka kemudian orang itu berdiri dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini membuat seluruh rakyat yang ada di sana menjadi takjub. Sesudah itu Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah, kemudian seluruh orang banyak ini, tapi juga orang yang sembuh ini, dia terus mengikuti Yesus, mengikuti Petrus, sehingga kemudian Petrus pakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi kita membaca kemudian bahwa ketika Petrus dan Yohanes sedang bicara, tiba-tiba mereka didatangi oleh imam-imam, didatangi oleh kepala pengawal Bait Allah, tapi juga orang Saduki. Apa yang mereka lakukan? Mereka marah, mereka tangkap kedua rasul ini, lalu tahan mereka berdua sampai besok pagi. Di hadapan mahkamah agama, kedua rasul itu diancam. Kedua rasul itu dilarang untuk tidak boleh lagi berbicara tentang nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kalau tadinya hanya berupa sindiran-sindiran kecil, sekarang sudah mulai meningkat tantangannya. Meningkat kepada larangan, tapi juga ada ancaman. Nanti kalau kita membaca terus dalam Kisah Para Rasul, kita akan bertemu bahwa tantangan itu akan terus meningkat sampai kepada penganiayaan, tapi juga pembunuhan murid-murid Tuhan. Yang mana kita tahu Stefanus dirajam dengan batu, tapi juga Saulus menjadi salah satu pelaku yang kejar murid Tuhan di mana-mana untuk ditangkap, dipenjarakan, tapi juga dibunuh. Tantangan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula kini makin meningkat, Bapak Ibu Saudara. Nah, perikop yang kita baca di hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana jemaat mula-mula menghadapi tantangan itu. Pertama, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-23, di sana tertulis begini: sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Maka pertama, sesudah dilepaskan, Petrus dan Yohanes menceritakan hal itu kepada teman-teman mereka. Saudaraku, perkara menceritakan kepada teman, ini hal yang biasa kita lakukan. Benar? Benar Bapak Ibu? Benar. Ini hal yang biasa kita lakukan. Ketika kita menghadapi suatu masalah yang berat, maka sebagai manusia, kadang kita merasa bahwa kita perlu teman cerita untuk berbagi beban yang banyak dan berat itu. Apakah itu baik? Apakah itu baik? Baik juga. Baik juga. Kalau kita ketemu dengan pendengar
menjadi baik, maka beban itu terbagi. Kalau kita bertemu dengan pendengar yang baik dan bisa memberi solusi yang baik, maka legalah hati. Sebab beban itu bisa dibagi dengan orang lain. Tapi kadang-kala perkara menceritakan beban kepada teman ini bisa jadi tidak baik juga. Sebab kadang-kala si pendengar dia bisa berubah jadi penyebar. Hari ini kita cerita sedikit, tapi besok begini kita mendengar, kita bilang untuk dia, sakas tahu saja. Besok dan seterusnya dia sudah jadi pembicaraan di ibadah PW. Wah, bahaya juga. Yang macam-macam begini kita perlu berhati-hati. Perkara menceritakan kepada teman. Tapi Bapak Ibu Saudara, untungnya bahwa dalam cerita ini, ketika Petrus dan Yohanes menceritakan kepada teman-teman mereka, untungnya bahwa teman-teman mereka ini menanggapi cerita Petrus dan Yohanes dengan cara yang lebih baik dan paling baik, yaitu mendoakan. Mereka menanggapi cerita ini, menanggapi curhatnya Petrus dan Yohanes ini dengan cara yang paling baik, yaitu dengan mendoakan. Para rasul dan jemaat mula-mula menghadapi tantangan yang ditujukan kepada mereka dengan cara berdoa. Karena itu kita membaca di ayat 24 bilang, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita membaca dalam bagian ini bahwa doa mereka bukan hanya sekedar doa bersama dengan kumpulan orang banyak. Mereka bukan hanya sekedar kumpul untuk berdoa. Mereka juga bukan sekedar berdoa dengan suara yang nyaring, tapi doa mereka adalah doa yang menekankan kesatuan hati dan kebulatan tekad. Dalam kata yang kita baca, berseru bersama-sama, ini menunjukkan kesehatian orang percaya. Kesehatian mereka yang pada waktu itu membawa pergumulan mereka hanya kepada Tuhan. Nah, kita baca kemudian apa isi doa mereka, Bapak Ibu Saudara. Pertama, mereka mengakui bahwa Allah yang mereka miliki adalah Allah Sang Pencipta yang kedaulatannya mengatasi para penguasa dunia. Hal yang kedua, dalam doa mereka, mereka sadar bahwa di dunia ini selalu akan ada oknum yang bersepakat untuk melawan Allah. Dong sadar benar, pekerjaan ini akan selalu ada orang yang bersepakat untuk melawan Allah. Tapi mereka sadar bahwa yang sedang Petrus dan Yohanes hadapi, yang sedang mereka hadapi, bukan perlawanan terhadap pribadi para rasul atau kepada jemaat, tapi perlawanan ini adalah kepada Tuhan sendiri. Ini orang-orang yang tidak suka bukan melawan pribadi-pribadi, tapi mereka melawan Tuhan sendiri. Karena itu, doa mereka kemudian dilanjutkan dengan hal yang ketiga, yaitu permohonan. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan bahwa permohonan mereka yang hari itu berdoa dengan sehati, permohonan mereka adalah bukan supaya situasi berubah, tidak. Permohonan mereka bukan supaya kesaksian mereka lancar. Mereka juga tidak minta untuk keselamatan fisik, ataupun mereka tidak minta Allah untuk pergi hukum orang yang mengecam dan mengancam mereka. Sama sekali tidak. Doa mereka bukan berisi bilang Tuhan bunuh dorang sudah, karena dia bikin susah kita dalam pekerjaan ini, tidak. Akan tetapi mereka memohon supaya Allah melihat keadaan mereka. Kita baca itu di ayatnya yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tapi juga di ayat berikut, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Mereka memohon
Dan ayat 30 mereka minta supaya kuasa Allah semakin dinyatakan melalui mujizat dan tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara, apa hasil dari doa mereka? Ayat 31 bilang, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu bayangkan, doa yang dinaikkan dengan sehati, Allah menjawab doa mereka. Bahkan kita melihat Allah menjawab doa mereka dengan segera, karena sementara mereka masih berdoa, tanda itu sudah nampak. Goyanglah tempat itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, sama seperti peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta. Dan kemudian mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, apa yang kita mau pelajari dari bagian ini? Bagian ini mau kasih pelajaran kepada kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa gereja dan orang percaya selalu akan menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Kita tidak pernah bisa menghindar daripada tantangan ini. Kita tidak akan pernah bisa terlepas dari tantangan dan hambatan. Gereja dan orang percaya selalu akan menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Di hari-hari belakangan ini, kita bukan saja menghadapi tantangan berupa ancaman dan larangan seperti yang Petrus dan Yohanes hadapi. Walaupun hari ini kita sadari di daerah lain ada saudara-saudara kita yang dilarang untuk tidak boleh beribadah. Ada saudara-saudara kita yang sementara beribadah harus dihentikan dan dibubarkan. Tapi kita sadari bahwa tantangan yang kita hadapi bukan hanya tantangan yang semacam itu. Tapi hari ini kita juga menghadapi tantangan dalam bentuk yang lain. Kita menghadapi ajaran-ajaran sesat. Semua pemberitaan yang ada di HP, di video YouTube, itu rasanya seperti kalau iman kita tidak kuat, kita bisa saja terpengaruh. Kita menghadapi ajaran-ajaran sesat. Tapi juga di hari-hari ini kita menghadapi peperangan. Tapi juga tantangan yang kita hadapi, yaitu dalam bentuk tawaran-tawaran dunia yang menjadi musuh yang harus kita perangi sekarang ini. Antara taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Ada begitu banyak tawaran dunia yang menjadi tantangan dan hambatan yang kita hadapi hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Jangan takut. Sebab satu kunci yang paling utama dalam menghadapi tantangan itu ialah dengan doa. Kita tidak punya kekuatan yang lain. Tapi satu kunci yang paling utama dalam menghadapi tantangan itu adalah dengan berdoa. Tidak ada cara yang lain, hanya dengan berdoa. Sebab doa akan menjadi sarana yang kuat bagi kita dalam mengatasi pergumulan. Kekuatan doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan sehati bersama-sama akan tetap menjadikan kita sebagai persekutuan pengikut Kristus yang kuat. Doa memampukan kita dalam mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Tapi juga doa itu akan memampukan kita untuk semakin berani dalam memberitakan firman Allah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita sadari hari ini bahwa kehidupan sebagai pengikut Kristus dalam tugas memberitakan Injil Kristus memang tidak mudah. Selalu saja ada tantangan, ada hambatan, bahkan akan ada ancaman yang mewarnai perjalanan ini, seperti yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Tapi Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa pasti Tuhan memberikan perlindungan dan kemenangan kepada kita selaku hamba-hambanya dalam misi pemberitaan
Amin. Satu kekuatan kita adalah melalui doa. Dan di dalam doa kita selalu bisa menyampaikan kepada Tuhan segala hal yang kita alami dan rasakan. Jangan cerita sama manusia, sebab manusia bisa saja mengecewakan dan tidak bisa memberi solusi yang baik. Tapi ceritalah untuk Tuhan, supaya di hari-hari yang semakin jahat ini, mari kita semua jadi gereja yang kuat dan selalu siap menghadapi tantangan. Tameng kita hanya satu, yaitu doa. Jangan pernah menyerah, karena Kristus ada menolong kita. Mari terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, tapi juga mari menjadikan doa sebagai bagian yang paling penting dalam perjuangan iman kita. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman. Amin. Tuhan, kita hendak mengaku iman percaya kita. Begitu jemaat, saya silakan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang mengatur kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya pada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegelapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan saudara di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan hati. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita melakukan nyanyian rohani 86 bait 1 dan baitnya yang kedua. Silakan duduk kembali. Ketua grup keluarga besar Wondama diberikan kesempatan untuk menyampaikan pujian.
sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama melakukan nyanyian Mazmur Maranu nomor 4, bait pertama sampai dengan baitnya yang ke-7.
akan ada dalam doa syafaat. Saya akan mendoakan persembahan kita, juga beberapa keluarga yang membawa persembahan secara khusus ke dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Lalu kita bersama-sama akan berdoa menyerahkan minggu kerja kita yang baru, anak-anak yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas, tapi juga berdoa untuk minggu pelayanan yang baru, ibadah akhir bulan yang akan kita laksanakan, juga mendoakan majelis jemaat, badan pelayan unsur jemaat dalam segala tugas pelayanan, juga supaya Tuhan menguatkan kita semua. Dan kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama sesudah saya mendoakan persembahan kita. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu, membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Persembahan puji-pujian yang boleh disampaikan oleh vokal group yang menyampaikannya di hari ini. Kiranya Tuhan menerima setiap puji-pujian kami, juga bersama dengan nyanyian umat. Tapi juga kami bawa persembahan kami berupa uang yang kami sisihkan dari segala penghasilan kami, pekerjaan kami, untuk jadi wujud syukur kami di hadapan Tuhan. Setiap tangan yang telah terulur untuk memberi, baik di tanggung-tanggung yang diedarkan oleh majelis jemaat, tapi juga pada kotak-kotak persembahan yang tersedia di dalam rumah Tuhan, baik untuk pembangunan, untuk diakonia, tapi juga kotak aksi sidang sinode tahun 2027. Setiap pemberian umat ini Tuhan, mari terimalah dalam sayap-Mu yang besar. Juga kami serahkan hati dan hidup kami, biar Tuhan pakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Bersama kami berdoa untuk 4 keluarga, tapi juga kelompok yang menyerahkan pengucapan syukur mereka dalam ibadah minggu pagi. Bersama berdoa dengan keluarga Thomas Liai untuk kedua cucu yang akan mengikuti ulangan sekolah di SDYPK Betania Wasor dan SDYPK Mini. Tuhan memberkati anak-anak terkasih, tapi juga rencana keluarga untuk semua hal yang dilakukan di Manokwari kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersama dengan keluarga Redika Nunaki, kami ucap syukur atas setiap berkat Tuhan sepanjang hari lepas hari. Dan anak terkasih yang akan mengikuti ulangan kenaikan kelas di hari Senin 27 Mei 2024. Mohon sayang Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan bahkan kepintaran bagi anak-anak terkasih. Bersama dengan keluarga Osto Rumaimu, kami mendoakan cucu terkasih Nelson Aimusi yang di waktu lalu Tuhan mengizinkan boleh ada dalam kelemahan dan dirawat di rumah sakit, tapi juga telah mengalami pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Biarlah anak terkasih boleh tetap kuat dan sehat dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa. Bersama dengan tim vokal grup Pesparawi Kabupaten Telukondang, kami juga bawa pengucapan syukur kepada Tuhan dan berdoa untuk kesiapan mereka mengikuti lomba di Kota Sorong di bulan Juni 2024. Mohon sayang Tuhan bagi tiap-tiap pribadi, biarlah suara-suara mereka menjadi suara emas yang memuliakan nama Tuhan. Tapi juga biarlah mereka bukan hanya bernyanyi di bibir mulut mereka dengan apa yang mereka hafalkan dalam pikiran mereka, tapi biar hati mereka juga bernyanyi bagi Tuhan. Mendoakan kesiapan LPPD Kabupaten Telukondang, setiap tim yang menyiapkan diri, baik paduan suara dewasa campuran, paduan suara anak, kelompok musik pop gereja, tapi juga bersama dengan ketiga anak yang menyiapkan diri untuk solo. Tuhan mengurapi mereka, menjadikan puji-pujian ini persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berdoa juga bersama untuk 3 keluarga dan pribadi yang menyerahkan persembahan persepuluhan mereka. Dari keluarga Samuel Ayuni, dari satu keluarga yang tidak menyebut nama, dan juga persepuluhan dari saudari Weli Yantika Pesunai.
Tuhan, biarlah apa yang mereka sisihkan menjadi hak milik Tuhan, menjadi bagian berkat yang Tuhan akan ingat dan buka tingkap langit untuk tiap pribadi dan keluarga yang membawa persepuluhan mereka bagi Tuhan. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami, menaruh hidup kami di minggu kerja yang baru dan minggu pelayanan yang baru, serta mengakhiri bulan ini. Kami bersama-sama hendak menyampaikan doa kami kepada-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan melakukan nyanyian Mazmur Maranmu nomor 75. Baik pertama, kedua, dan ketiga, saya undang jemaat berdiri. Kita akan melakukan nyanyian ini dalam keadaan berdiri. Kini terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan shalom. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Demikian ibadah minggu pagi hari ini dalam ibadah kontekstual suku Wondama. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, marilah kita bersama. Saat itu mulai. Saat itu selesai. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berjabat tangan di tempat duduk yang masing-masing. Waktu selanjutnya diberikan kepada sekretaris jemaat. Bapak Ibu tidak boleh keluar dari tempat duduk dulu. Ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Worship 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Kristi Mawene SSCTO yang telah melayani ibadah minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pekerjaan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Worship 1 mengucapkan terima kasih kepada tim akustik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Solo paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada semua majelis yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu warga jemaat, ibadah malam dilaksanakan jam 6 sore. Harap supaya Bapak Ibu yang tidak ambil bagian dalam ibadah minggu pagi yang ada di seputaran Waskan, Kelurahan Bandar Udara Sanduai dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut. Ibadah akhir bulan Mei tanggal 31 Mei 2024, tempat ibadah dari Gereja Betania, ibadah akan dilaksanakan jam 5 sore. Harap supaya rayon 1 sampai dengan rayon 9 dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut yang dikunjungi rayon 7. Bapak Ibu warga jemaat dari rayon 1 sampai dengan rayon 9, hari Sabtu tanggal 1 Juni kita akan kerja di kebun pasang pagar. Harap supaya Bapak Ibu anak-anak pemuda ambil bagian dalam pekerjaan potong bambu dan pemasangan pagar tersebut. Makan dan minum ditanggung oleh kita masing-masing rayon. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah kontekstual minggu tanggal 6 Mei 2024, laki-laki dewasa berjumlah 96, perempuan dewasa 172, anak laki-laki 78, anak perempuan 90. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah berjumlah 436 jiwa. Kita berikan keringanan. Ya Tuhan, ya ibadah ini bersyukur kasih Tuhan berkat yang berlimpah kita semua telah bersedia makan minum yang disiapkan oleh Tuhan sebagai jemaat masing-masing. Kami mohon dalam kasih mengurus kehidupan biar ada yang akan mendapatkan Tuhan untuk menjalani hidup yang berlimpah kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami bersyukur. Di depan rumah lonceng sebelah kiri ada basar dari kita punya anak-anak Pambetania. Bapak Ibu keluar dari sini boleh tengok ke meja kakak
Berita 1/2000 untuk belanja barang yang sudah disiapkan guna pekerjaan dan pelayanan bagi anak-anak. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu sama Ibu.